Masalah paslon bekerja masalah rujuk. Masalah rujuk. Bacanya warkan urjiah udah. Ya gara. Sudah. Ya gara. Mana batasnya? Adik. Wa arkanur rijati salah satu. Sudahkah? Sudahkah? Rawat belum? Mana semuanya? Ya rujuk aja deh, paslonnya aja. Mana rawat? Apa? Faiza talaqahurun lain. Wa arkanur rijati. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanur rijati, dan bermula rukun rujuk. Kalau orang sudah bercerai, talak, mau talaknya, perceraiannya mau lewat pengadilan agama ataupun talaknya talak siri, talak lewat pengadilan agama, maka semasa iddah diperbolehkan merujuk. Namun harus memenuhi rukun rujuk. Wa arkanur rijati, dan bermula rukun rujuknya salah satu, yaitu 3. Satu, siwatun, ada sirat, ada ucapan. Ada ucapan rujuk. Siratun labzun yadullu alal muradi, ucapan yang menunjukkan yang dimaksud. Shorihan, ucapan itu jelas. Au kinayatan, atau hanya kinayah. Contoh, karaja tuki, ini jelas. Ada dulu kalimatnya, orang bila hendak rujuk, bahasa kampung apabila sudah bercerai lalu beriddah, selama iddah dia diperbolehkan rujuk. Bahasa kampung bebulikan, bebaikan. Lalu sah rujuknya kalau memenuhi rukunnya. Rukunnya ada 3. Satu, ucapan rujuk yang jelas, seperti raja tuka, ikam aku raja tuki, engkau aku rujuk. Berarti sore raja tuki, ikam aku rujuk. Terus sore ngarannya. Atau bahasa kampung, ikam aku buliki. Nah, bahasa kampung boleh lah, boleh. Nah, au kinayatin, atau au kinayatan, bahasa kinayah. Contohnya, au radatuka, engkau aku buliki, radatuki, engkau aku buliki. Nah, au amsak tuki, atau engkau aku pegang lagi. Itu kinayah. Terus satu, lapas rujuknya jangan langsung ragap aja, jangan. Ada dulu ucapannya. Engkau aku rujuk, atau engkau aku buliki, atau engkau aku pegang lagi.
Nah, wasyaratuha adamu ta'liqi wa ta'kiti. Syaratnya lagi tidak ada ta'liq, tidak ada ikatan, tidak ada waktu. Pala tasihu, maka tidak sah rujuk dengan seumpama ucapan raja tuki in syi'ti, atau pakai kait karena ikam aku rujuk jika engkau mau. Itu ada sah. Kalau bahasa kampung, ikam aku buliki mun ikam hakun, itu kan ada sah. Rujuknya itu ada sah. Tapi bila ia berucap raja tuki engkau aku rujuk, sah. Mau ke dia? Pahamlah, karena rujuk itu perempuannya, rujuk itu sah sekalipun perempuannya itu tidak mau. Sah. Justru tidak sah rujuknya jika dia berkata raja tuki in syi'ti, engkau aku rujuk jika engkau mau. Itu tidak sah. Waraja tuki syahran, ini boleh juga. Ikam mau rujuk tapi sebulan aja bang, ada bisa. Tidak bisa. Engkau aku rujuk sebulan. Itu kan boleh, kada sah itu. Pokoknya kayak itu aja sudah. Bila hendak membaikan cerai tadi teh, kembali raja tuki engkau aku rujuk. Butuh saksi kah? Kita lihat dulu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, wa murtajaun. Orang yang dirujuk. Orang yang dirujuk ada apa yang dirujuk mati apa yang dirujuk? Wasyaratuhu ahliyatun nikah binafsihi. Syaratnya ahli nikah dengan dirinya, wa in mana aminu aridun, sekalipun mencegah darinya kaihramin, seperti ihram. Atau murtajiun nggak murtajiun patasiho ansakrana, sah rujuk itu dari orang yang mabuk, mu'tadan yang sengaja mabuknya lalu ini merujuk, sah. Orang mabuk, murtajiun lah, murtajiun orang yang merujuk. Orang yang merujuk ini dia ahli nikah. Maka sekalipun orang yang merujuk ini orangnya mabuk, sah. La min murtadin, tidak sah dari yang murtad. Wala min sabiyin, tidak sah rujuk dari laki-laki kanak-kanak. Wasawa majnunin, dan orang gila. Kanak-kanak itu kan nikah sah ada, lalu dia cerai, rujuk kada sah lagi. Kenapa? Kan anak nikahnya sah tapi rujuknya kada sah. Orang gila, waktu nikah sehat, cerai gila, lalu merujuk kada sah. Bikhilaf safihi, berbeda dengan orang bodoh. Orangnya bubungulan aja ada bapak. Orangnya bubungulan juga merujuk sah saja. Paraja tuhma sahihun, atau budak rujuknya itu sah. Dua. Jadi ada ucapan rujuk, yang kedua ada orang yang merujuk, yang ketiga wa mahallun. Nah, mahallun dia istri. Wasyurita fihi, disyaratkan pada mahal ini kaunuhu zaujatan madkhulatan biha mutallaqatan, dalam kurung mahal istri nang dirujuk, disyaratkan padanya istri. Dia mau merujuk orang bininya madkhulan biha,
pernah didukhul. Mutlak mutallaqatan ditalak bila iwadin, dengan tanpa tebut, tanpa iwad. Kalau talak iwad tidak boleh dirujuk. Contoh, ini contoh. Ini orang kawin zaman sekarang kan ada taklik. Ada taklik nikah, mbah kawin tokan berjanji apabila saya menyakiti badan jasmaninya atau saya tidak menafkahi dia selama 3 dan seterusnya memakai deleh. Nah, lalu dia mengadukan halnya ke pengadilan agama menerima laporannya, kemudian jatuhlah talak 1 kepadanya, maka dia membayar uang pengganti atau iwad sebesar 10.000 rupiah. Ada kada? Nah, bila begitu namanya talak iwad. Apabila talak iwad tidak boleh lagi rujuk. Contoh real, seseorang disakiti oleh suaminya KDRT, lalu dia melapor. Diterima laporannya, jatuh talak, lalu disuruh bininya bayar 10.000. Itu talak iwad ngarannya. Tidak boleh lagi rujuk. Tidak boleh lagi rujuk. Jadi perempuan itu mutallaqatan bila iwadin lam yastafi adada talaqiha muayyanatan qabilatun lil halli mu'taddatun fala tasihu rij'atu ajnabiyatin wala mufaraqatin qabla dukhul. Nah, tidak sah rujuknya perempuan yang lain. Demikian juga tidak sah rujuknya perempuan yang dicerai sebelum dukhul. Belum dukhul dicerai, berujuk itu bisa. Karena belum sah, belum anunya, istrinya itu belum anunya, bahasanya belum dukhul. Wala mufaraqatan bipasakhin, tidak boleh juga rujuk, tidak sah rujuk kalau bercerainya itu karena pasah, karena dibubarkan. Perceraian yang dibubarkan itu tidak bisa lagi rujuk. Kenapa dibubarkan? Karena dia bukan tidak sah, tapi wajib dibubarkan. Contoh sholat, itu ngarannya perceraian pasah. Datuk Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sewaktu beliau berangkat ke Mekah, istri beliau yang bernama Aminah hamil. 33 tahun Datuk Kalambayan Syekh Muhammad Arsyad di Mekah sekaligus ke Madinah, maka jelas istri beliau Aminah melahirkan anaknya diberi nama Fatimah. Paham ya? Nah, Datuk Kalambayan bisa menghitung umur anak diperkirakan umur anak umur kawin, maka Datuk Kalambayan menikahkan anaknya. Jadi beliau tidak pernah melihat anaknya, tapi ada Fatimah, ada beritanya. Lalu dalam fikih itu namanya wali mujbir, tanpa sepengetahuan si anak boleh orang tua menikahkan anaknya dengan laki-laki yang disenangi oleh orang tuanya tanpa persetujuan anak itu. Sah. Dia disebut dengan wali mujbir. Maka Datuk Kalambayan ingin menikahkan anaknya Fatimah yang di Kalimantan Selatan di Banjar dengan salah satu kawannya, yaitu kawan Sidin, 1 Syekh Abdul Samad Palembang, 2 Abdurrahman Al-Misri Jakarta, kemudian 3 Betawi lah, 3 Syekh Abdul Wahab Bugis. Kalambayan punya cincin
siapa yang cincinnya ini rasuk pas di jarinya, maka itulah yang dikawinkan dengan anak Datuk Kalambaya. Si Abdul Samad Palembang mau, si Anu mau, tapi begitu dirasuk cincinnya, yang pas di jari adalah Syekh Abdul Wahab Bugis. Maka dinikahkanlah Fatimah dengan Syekh Abdul Wahab Bugis. Nikah. Namun beberapa tahun kemudian, ini kan mencari bini nih. Datuk Kalambayan pulang ke kampung bersama menantu Syekh Abdul Wahab Bugis. Sampai ke kampung halaman, ternyata Fatimah sudah punya suami, bahkan sudah punya anak. Paham? Pak, ini kayak apa? Ini bagaimana? Oh, gampang ya, ditelaah. Yang di kampung Banjar di dalam pagar nikahnya kapan, jam kapan, yang nikah di Mekah harinya kapan, tahun kapan, hari kapan, jam berapa. Paham? Begitu dilacak, diteliti, ini di sini tahun berapa, ternyata hanya selisih beberapa hari. Ada yang mengatakan selisih sehari. Terdahulu di mana? Terdahulu di Mekah. Maka secara hukum yang di Mekah lah yang sah, yang lebih berhak. Ini bukan tidak sah, tetap sah. Paham? Terus apa? Boleh pernikahan yang pertama ini dipasah namanya, dibubarkan, dari pisah. Maka Syekh Abdul Wahab kumpul dengan Datuk Fatimah. Paham? Nah, maka itu kan boleh, karena dibubarkan, karena dipisah, tidak boleh lagi rujuk. Itu nama, ini contoh nang pasah. Wala mutallaqat wala la mutallaqatin biiwadin, dan tidak sah juga rujuknya perempuan yang ditalak dengan talak iwad. Ya, nang ada nang sering di pengadilan lah, yang bilainya mengganti 10.000 itu talak iwad ngarannya. Pengganti 10.000 berarti talak iwad. Kalau talak iwad itu tidak bisa rujuk lagi. Labudda fihinna minal aqdi, wajib padanya akad nikah kembali. Wala tasihu rij'atu man istawfa'a talaqnya. Demikian juga tidak sah rujuknya orang yang sudah sempurna bilangan iddahnya, ada iddah talaknya. Udah bisa lagi rujuk. Cerainya sudah 5 bulan, sudah habis masa iddahnya, mau rujuk udah bisa lagi, harus nikah kembali. Bi an talaqaha akharu, seperti menalak dia 3 kali, au salasan majmu'atan, talak 3 sama juga talak 3. Ada talak istaufa, orang yang sempurna, ada talak ya boleh. Bilangan talaknya sudah 3 kali talak, sudah ada boleh lagi rujuk, atau sudah habis iddah ada boleh lagi rujuk nikah. Bi'an talak kahar akharu salas, seperti seseorang mentalak perempuan talak 3 kali sudah talak, lalu ada boleh lagi rujuk. Au salasan majmu'atan, atau sekaligus 3 dia boleh rujuk. Nah, ini hati-hati itu ke ini. Kalau orang memahami, apalagi ini sekarang mendengar di media sosial, ada ustadz undang baru akan dengar ya, orang yang talak 3 sekaligus itu cuman jatuh 1.
berarti boleh rujuk. Pahamlah. Di sini kada boleh rujuk kalau orang talaknya 3 sekaligus. Tidak boleh rujuk. Kenapa? Karena dalam al-mazahibul arba'ah, pendapat ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, mereka sepakat bahwa perempuan yang ditalak sekaligus 3 jatuh 3. Kalau sudah jatuh 3 tidak boleh lagi rujuk. Kalau mau rujuk lagi, silakan perempuan itu kawin dulu dengan laki-laki lain, cerai, baru nikah lagi dengan laki-laki. Rujuk baidah dulu. Ada kondangan dia. Ustaz kundang, orang talak 3 jatuh 1, boleh rujuk, udah bisa. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, pendapat Ja'far As-Shadiq dan yang lainnya, di luar pendapat mazhab yang 4. Silakan. Kita tidak bisa keluar pendapat kita, jangan keluar daripada mazhab yang 4. Yang membolehkan, yang menjatuhkan talak 3 sekaligus itu menjadi 1 berarti boleh rujuk, itu adalah Ibnu Taimiyah. Di antaranya lagi adalah Ja'far As-Shadiq. Maksudnya adalah itu di luar daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang patokan fikihnya adalah salah satu mazhab yang 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Maka bila orang fikih betakun talak 3 sekaligus jatuh 3, jangan jatuh 1. Tidak boleh rujuk, tidak boleh rujuk. Nih kalimatnya, tidak boleh rujuk. Au salasan majmu'atan, tidak boleh, tidak sah rujuk kalau perempuannya itu ditalak 3 sekaligus. Awil abdu isnataini balla budda lihilliha minal akli ma baqi syurutil atiyah. Nggak cerita aja dulu ila akhirih wallahu a'lam bissawab.